Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Ramdhani. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep motivasi dalam belajar. Setiap individu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu ada hal yang mendorongnya dan tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan dan faktor pendorong tersebut mungkin disadari oleh individu tersebut, mungkin juga tidak. Jika diamati sebenarnya apa yang ingin dicapai individu tersebut dan apa tujuannya mungkin saja sama, akan tetapi cara mendapatkannya berbeda. Dan hal yang sangat berpengaruh pada individu tersebut adalah motivasinya. Khususnya anak yang masih tahap belajar, motivasi sebagai syarat mutlak untuk belajar. Dengan kurangnya motivasi, tidak jarang di sekolahan seringkali ditemukan anak yang masih malas, tidak menyenangkan, suka bolos, ataupun yang lainnya. Dengan demikian, banyak sekali bakat anak yang tidak berkembang karena tidak memperoleh motivasi yang tepat. Jika anak mendapatkan motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga yang sangat luar biasa, sehingga mencapai hasil-hasil yang tidak terduga. Selanjutnya, apa sih motivasi itu? Menurut Duchan, berpendapat bahwa motivasi ialah setiap usaha yang disadari untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar meningkatkan kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar yang terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan itu dilatar belakangi oleh pemikiran yang positif bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna kini dan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Motivasi ekstrinsik tidak selalu buruk akibatnya. Motivasi ekstrinsik sering digunakan karena bahan pelajaran kurang menarik perhatian anak didik atau karena sikap tertentu pada guru ataupun orang tua. Baik motivasi ekstrinsik yang positif maupun motivasi ekstrinsik yang negatif sama-sama mempengaruhi sikap dan perilaku anak didik. Fungsi motivasi dalam belajar, diantaranya yang pertama yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan, dan yang kedua motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan yang ketiga yaitu motivasi sebagai pengarah perbuatan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk motivasi dalam belajar, diantaranya memberi angka, memberi hadiah, kompetisi, pujian, minat, ataupun sikap. Selanjutnya yaitu upaya-upaya meningkatkan motivasi belajar, diantaranya menggairahkan anak didik, memberikan harapan realistis, memberikan insentif, mengarahkan perilaku anak didik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.